Oke, jadi malam ini saya baru nyampe rumah dengan kondisi sisa baterai di mobil ini. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini sisa 5%. Jadi rencananya saya mau coba charge di rumah dan kepo kalau 1 jam itu bisa ngisi berapa persen. Butuh berapa KW sama hal-hal lainnya termasuk hitungan berapa KW untuk pengisian token Rp100.000. Ini juga bagian dari pertanyaan netizen sebelumnya yang kayak gini. Walaupun ya saya nggak bakal ngisi sampai 100% di malam ini. Nah, untuk kalian yang pengen tahu proses lengkap pemasangan wall charging buat di rumah, termasuk butuh biaya berapa dan lain sebagainya, review videonya bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Dan sebelum kita lanjut, silakan support channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum, supaya kalian bisa dapat update untuk video-video seri Omoda E5 berikutnya. Dan yuk kita mulai aja vlog ke 402 di playlist khusus otomotif ini. Oh ya, sekedar informasi, unit saya ini udah 5.000 km pas 2 bulan sejak terima dan udah servis pertama juga, termasuk update software electronic parking brake dan integrasi dengan CardingO yang video reviewnya juga bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Jadi nanti untuk beberapa layar monitoring charging nantinya saya juga bakal make aplikasi itu. Dan satu hal lagi, untuk charging saat ini di video ini saya belum make fasilitas integrasi dengan PLN untuk diskonnya. Rencananya video nanti dibuat terpisah di edisi vlog berikutnya, so stay tune ya guys. Nah, hal pertama yang mau saya coba adalah ngisi token dulu. Tapi yuk kita cek dulu sisa KWH saat ini ada di angka 7,23 KWH. Oke, jadi ceritanya ini barusan udah saya beli dari Topet token Rp100.000 dengan angka KWH yang didapat sebesar 51,9 KWH. Oke, kita isi dulu sekarang kode tokennya. Oke. Dan benar, penambahan 51,9 KWH dan sekarang totalnya jadi 59,13. Oke, untuk penjelasan perhitungannya nanti di segmen berikutnya ya, pada saat sambil nunggu mobil dicas. Lanjut lagi, dan saat ini kondisi charger udah nyolok ke mobil. Jam sekarang menunjukkan pukul 8:17. Nanti kita juga cek jam yang bener di dashboard di mobil aja ya, biar presisi dan jadi patokan. Sekarang kita mulai tap dulu. Oke, udah blinking hijau dan ini jadi penanda listrik udah masuk ke mobil. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang kita cek ke dashboard. Dan ya, di sini menunjukkan tegangan yang masuk sebesar 6,2 kW. Sementara jam menunjukkan pukul 8:07. Jadi jam tangan saya tadi ternyata kecepatan 10 menit. Oke, jadi nanti mestinya kita stop charger di saat jam 9:07 supaya tahu berapa persen level baterai dan berapa KW yang masuk. Oke, jadi sambil nunggu kita coba buat hitung-hitung pembelian token 100.000 yang tadi saya beli dari Topet. Nah, untuk daya di atas 7.700 kWh ada dua faktor pengurang, yaitu PPN sebesar 10% dan PPJ atau pajak penerangan jalan sebesar 2%. Untuk PPJ ini mestinya range antara 3 sampai 10% bergantung dari masing-masing daerah. Sementara untuk tarif per kWh untuk daya 7.700 kWh masih sama, yaitu 1.699,53 per kWh. Jadi rumus hitungannya adalah ini.
Sehingga nominal rupiah yang dihitung untuk pembelian token adalah Rp88.200, yang ketika dibagi dengan harga per KWH dapatnya persis di angka 51,90 KWH. Jadi kesimpulannya, untuk pembelian token 100.000 di Topet, Rp11.800-nya untuk 2 pajak tadi. Oke, clear ya? Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8:28 menit atau setelah 21 menit dari awal ngecas tadi. Dan baterai sudah nambah 4%. Atau kasarannya 1% per 5 menit. Atau kalau dalam 1 jam bisa masuk 12%. Ini masih hitungan kasaran ya, dengan catatan arus yang masuk di angka 6,2 sampai dengan 64 kW ke mobil. A few moments later. Oke, sekarang sudah jam 9:37 menit atau persis 90 menit dari pengisian. Dan kalau kita cek sekarang, sisa KWH di meteran listrik tinggal 48,75 KWH. Artinya selama 90 menit KWH yang kesedot ada 10,38 KWH, atau kalau dirupiahkan pengisian 90 menit ini membutuhkan biaya sebesar 17.600-an. Dan ini makin lama makin turun ya sisa KWH-nya, tapi kan tadi udah kita cut off jamnya tepat di menit ke 90. Jadi dengan perhitungan matematis, kalau di 1 jam kan total KWH yang masuk di angka 6,92 KWH atau membutuhkan biaya 11.700-an rupiah. Nah, sekarang kita cek berapa persen baterai sekarang. Yuk, sekarang kita masuk ke lihat dulu ya di dashboard mobil. Dan oke, ini kondisi baterai sekarang ada di angka 21%. Artinya selama 90 menit pengisian, penambahan persentase baterai adalah 16%. Atau kalau untuk dikonversi jadi 1 jam, rata-ratanya ada di angka 10,67%. Dan ini agak meleset dari perkiraan awal yang tadi ya, 12% per jam. Walaupun nggak terlalu signifikan banget. Penyebabnya bisa diturun naiknya tegangan listrik yang masuk, yang tadi termonitor di kisaran antara 6,2 dan 6,4 kWh. Jadi untuk pengisian mobil listrik dengan wall charger di rumah itu banyak banget ya faktornya, nggak bisa diseragamkan. Pertama, kalian harus tahu kapasitas baterai mobil listrik kalian. Ini penting supaya kalian bisa menghitung berapa token yang harus dibeli untuk pengisian penuh. Nah, buat Omoda E5 ini kapasitas baterainya di 61 kWh. Yang kedua adalah tegangan yang masuk dari kWh meteran hingga sampai ke mobil. Dan ini sangat variatif karena ada netizen yang melaporkan kondisi tegangan yang masuk cuman di angka 5-an kWh. Dan yang kita bahas ini adalah tegangan listrik AC ya, bukan DC. Karena kalau DC udah pasti jauh berkali-kali lipat lebih cepat. Oke, jadi demikian video review pemakaian wall charger untuk mobil listrik dalam rata-rata 1 jam di edisi vlog kali ini. Silakan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di seri video makeover berikutnya. Ciao!